Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Warta Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis, Majelis Sinar Kasih, hari Minggu 12 Juli tahun 2020. BPH GKI Sinar Kasih mengucapkan selamat melaksanakan ibadah Minggu di keluarga rumah tangga masing-masing dengan penuh hikmat sukacita memuliakan Tuhan di tengah new normal pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati, melindungi kita semua. Amin. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi warga jemaat di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih atas persembahan syukur yang sudah disampaikan di sepanjang minggu ini, baik yang diantar langsung ke BPH Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih atau melalui rekening yang sudah ditentukan. Ibadah minggu ini dilayani oleh Ibu Pendeta Evi Nurleni, didampingi oleh penatua dan diakon yang bertugas. Tata ibadah yang kita gunakan adalah liturgi khusus dalam rangka perayaan Hari Perempuan GKI tahun 2020 dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega dan subtema melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Hari ini kita bersama merayakan Hari Perempuan GKI di tengah pandemi COVID-19. Kita bersyukur memasuki masa new normal dengan harapan Tuhan menuntun dan menyelamatkan kita serta memberikan pembebasan dari berbagai belenggu. Tuhan Yesus telah datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan bagi para tawanan dan orang yang tertindas, juga penglihatan bagi yang buta. Bandingkan Lukas pasal 4 ayat 18-19. Marilah kita berhimpun dalam tarian pembebasan, menyanyikan lagu sukacita dan menaikkan untaian pengharapan. Marilah merayakan Hari Perempuan GKI dalam ibadah yang kudus di hadapan Tuhan. Marilah mengawali ibadah dengan menyanyi himne KPPer GKI. Jemaat diundang untuk berdiri. Majulah KPPer GKI, laksanakan tripanggilan gereja, bersekutu, bersaksi, serta melayani dengan penuh kelembutan kasih. KPPer GKI bersatulah, membangun kedewasaan iman,
kita memulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Litani pujian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Terpujilah Allah yang maha tinggi. Bermasmurlah bagi Tuhan yang menghakimi dunia dengan keadilan. Terpujilah Allah yang maha adil. Bersorak-soraklah bagi Allah yang maha kasih, sekarang dan selamanya. Dibuka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku. Dibuka Tuhan Yesus. Dibuka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku. Dibuka Tuhan Yesus. Kami undang jemaat sekalian untuk berdiri, kita akan menerima berita anugerah. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur 84 ayat 11 sampai yang ke-12. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Doa syukur dan pembacaan Alkitab. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu yang akbar. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kebajikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengagumi tangan kasih-Mu karena Engkau telah menuntun kami di jalan-jalan hidup yang kami tempuh. Ya Allah, betapa menakjubkan cinta-Mu. Ketika kami berduka, Engkau menghibur kami. Ketika kami letih lesu, Engkau menguatkan kami. Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Ketika kami kehilangan pengharapan, Engkau menjanjikan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur karena kasih dan berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan bagi kami umat-Mu.
Biarlah semuanya itu boleh meyakinkan kami senantiasa bahwa Engkau adalah sumber kebaikan bagi kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolonglah kami, berikanlah kami akal budi dan hikmat, sehingga kami boleh membacanya dengan baik, untuk memahami dan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, Kitab Roma, pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11, dengan perikop hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Menjadi manusia diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi
bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah kami dalam Yesus Kristus, Engkaulah sumber hikmat bagi kami. Kiranya Engkau berkenan memakai akal budi dan pengertian hamba-Mu ini untuk memahami firman-Mu yang maha tinggi. Berkenanlah kiranya Engkau atas pemberitaan ini. Berkaryalah ya Tuhan atas kami semua yang mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang diperuntukkan bagi kita bersama renungkan pada perayaan Hari Perempuan GKE tahun 2020 dari Kejadian pasal 25 ayat yang ke-9 sampai yang ke-34 di bawah perikop Esau dan Yakub. Saya bacakan demikian bunyinya. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram, dari Padang Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka, istrinya itu, mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itu sebabnya namanya disebutkan
Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dulu kepadaku hak sulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak sulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya memberikan tema renungan kita pada hari ini agak sedikit berbeda dari tema yang sudah disampaikan. Dari nas ini saya mengambil pemahaman tentang memecah tradisi kesulungan, melahirkan peradaban baru. Walaupun judul perikop nas ini memang tentang kisah Esau dan Yakub, tapi saya dalam rangka Hari Perempuan GKE hari ini akan lebih menyoroti tentang Ribka, ibu dari Esau dan Yakub. Yang dalam nas ini ditampilkan dalam kondisi atau keadaan yang khawatir dengan kehamilannya yang tidak biasa. Dan kondisi penyerta kehamilannya, di mana dalam nas ini disebutkan bahwa anaknya itu bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Kita bisa cek ulang itu di ayat yang ke-22. Dan karena itu ia menjadi takut. Kenapa saya sebut takut? Coba kita lihat dan cek saja masih di ayat yang ke-22. Dia mengatakan kata, kenapa aku hidup? Dalam kerangka itu, saya mengajak kita semua untuk duduk dalam posisi Ribka dan turut memikirkan apa saja kemungkinan yang dirasakan oleh Ribka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertama, dalam nas ini disebutkan bahwa Ribka itu mandul, memang tertulis seperti itu. Jamak kita ketahui bahwa menjadi perempuan mandul pada zaman itu bukanlah pengalaman yang mudah atau pengalaman yang menyenangkan. Karena perempuan tidak akan pernah dilihat sebagai manusia seutuhnya atau sebagai manusia utuh. Karena dalam hal ini perempuan hanya dilihat sejauh rahimnya berbuah. Sepintar apapun dia, setangkas apapun perempuan dalam pekerjaannya atau skillnya yang lain, tidak akan pernah dianggap cukup berharga. Karena harga dirinya atau harga diri perempuan itu bergantung pada satu bagian tubuhnya yang disebut dengan rahimnya. Saya rasa sampai sekarang sisa-sisa pemahaman kita tentang buah rahim ini masih tinggal. Dan tidak hanya laki-laki, bahkan ada banyak perempuan yang seperti gatal mulutnya kalau ada lihat perempuan belum menikah begitu, lalu buru-buru bertanya, kapan kawin? Atau ada perempuan yang sudah menikah dan cukup lama begitu, lalu buru-buru bertanya, kapan punya anak? Nah, ini kondisi yang menurut saya adalah sisa-sisa dari pemahaman atau konsep kita bahwa perempuan yang mandul itu adalah perempuan yang ya kita sebut saja bukan cukup perempuan. Dan buat saya ketika saya membayangkan menjadi Ribka dalam posisi sebelum hamil itu, tentu saja Ribka menjadi orang yang minder. Dan malas berada di tengah kerumunan orang, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena malas meladeni pertanyaan-pertanyaan orang. Dan untuk kondisi itu hanya Ribka yang tahu bagaimana rasanya. Dan buat saya, mari kita berberasa untuk mereka yang seperti itu. Dan jika kita duduk dalam posisi Ribka, maka kita tentu akan menjadi orang yang
cukup bisa menahan diri untuk cepat-cepat mengucapkan kata-kata seperti tadi. Karena menurut saya ini termasuk kekerasan verbal. Buat saya biarlah menikah atau tidak, punya anak atau tidak, itu menjadi rahasia dia dengan Tuhan. Karena dia sendiri pun tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan kita. Stop bertanya kapan kawin pada yang single. Stop bertanya kapan punya anak bagi perempuan yang sudah menikah. Hargailah dia sebagai manusia perempuan seutuhnya. Inilah hal pertama yang saya ingin tangkap dari kondisi Ribka dalam nas ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal kedua. Dalam nas ini disebutkan bahwa ada kondisi kehidupan anak-anak Ribka dalam rahim yang mendorong saya memahami apa itu rahim. Gitu. Kondisi katanya anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahim. Rahim dalam bahasa Ibrani itu disebut rechem. Diartikan sebagai tempat yang penuh rahasia dan keajaiban, tempat atau waktu permulaan hidup manusia, semua manusia di dunia ini. Rahim adalah bentangan pengalaman perempuan yang penuh dengan misteri dalam bahkan melalui masa krisis di mana perempuan mempersiapkan diri dan dipersiapkan secara alami untuk melalui kesakitannya dalam memelihara kehidupan. Hanya perempuan yang tahu rasanya itu. Proses kehidupan dalam rahim itu mulai saat perempuan merasakan sakitnya menstruasi dan kemudian puncaknya pada persalinan. Nah, saya memahami rahim itu sebagai kehidupan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ia memiliki siklus kehidupan yang kita sebut setiap bulan selalu akan berlaku siklus ini yang disebut dengan menstruasi. Nah, jika kita belajar ilmu biologi, maka kita akan tahu apa yang dimaksud dengan menstruasi. Menstruasi itu adalah luruhnya sel telur yang tidak dibuahi. Nah, menurut saya, sehingga saya menganggap bahwa menstruasi itu adalah tanda rahim itu hidup. Dan menstruasi itu adalah siklus kehidupan dalam rahim yang terus berlangsung setiap waktu. Hal ini saya sampaikan kenapa penting untuk mempertegas pemahaman saya dalam bagian yang pertama tadi. Bahwa menikah atau tidak menikah, punya anak atau tidak, perempuan adalah manusia yang memiliki rahim seutuhnya. Dalam siklus menstruasinya itu kita paham bahwa ada kehidupan dalam rahimnya. Maka oleh sebab itu hargailah dan muliakanlah semua perempuan sebagaimana dia seutuhnya. Saya pertegas kembali, ada anak atau tidak, menikah atau tidak, dia adalah perempuan seutuhnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, memang kita tidak mendapat data dalam nas ini berapa usia Ribka pada saat itu. Informasi mengenai usia hanya kita dapat mengenai usia Ishak saja, pada saat itu katanya 60 tahun. Ayat yang ke-26 kalau kita ingin mengeceknya kembali. Dan kita asumsikan saja mungkin saja usia Ribka pada saat itu dalam jarak yang tidak jauh berbeda. Atau mungkin saja bisa lebih muda, bisa juga lebih tua, dalam kasusnya kita tidak tahu. Makanya bisa jadi ini merupakan kehamilan yang tidak biasa atau kehamilan pada usia yang tidak muda lagi. Kalau zaman sekarang mungkin ini disebut dengan kehamilan dengan resiko tinggi. Nah, resti katanya. Namun dalam nas ini kondisi tidak biasa ini disebut dengan keajaiban atau mujizat. Dan bisa kita katakan ini sebagai salah satu kehamilan ajaib atau kehamilan yang diiringi dengan mujizat. Nah, kehamilan ajaib ini diperkuat dengan kenyataan bahwa peristiwa kehamilan Ribka ini didahului dengan doa permohonan Ishak kepada Allah dan kemudian doanya itu dikabulkan dan kita bisa cek itu di ayat yang ke-21. Kehamilan itu sendiri tentu membawa sukacita bagi Ishak dan Ribka. Tetapi ketika saya mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh Ribka saat itu, maka
saya bisa merasakan sesungguhnya ada kegelisahan dan bahkan juga ketakutan sebagai penyerta kehamilannya yang semakin membesar. Itu ayat yang ke-22. Sebagaimana saya sebutkan tadi, penyebab kegelisahan Ribka adalah kondisi anaknya yang bertolak-tolakan dalam rahimnya itu. Tentu bertanya, ini kenapa ada sesuatu dalam perut yang kemudian saling mendorong. Dan saya membayangkan secara fisik ini tentu sangat menyakitkan. Si Ribka, ada 2 di dalam perut rahimnya, terus bertolak-tolakan, itu bagaimana rasanya? Ya hanya ibu yang tahu rasanya seperti apa. Nah, selain itu, kondisi yang penuh misteri dan pertanyaan yang besar tentang kondisi tolak-menolak itu dan juga kondisi yang tentu menyakitkan dalam bagian tubuh. Dalam bagian ini saya memahami adanya makna pengorbanan dalam tubuh perempuan untuk memelihara kehidupan generasi-generasi. Nah, bertolak-tolakan dalam perut itu tentu kondisi yang menyakitkan untuk Ribka. Tetapi dari sini kita menemukan apa makna dari pengorbanan. Saya memahami adanya makna pengorbanan dalam tubuh perempuan untuk memelihara kehidupan generasi, bahkan untuk kondisi rahim yang bertolak-tolakan dan menyakitkan itu. Pengorbanan yang kodrati dan yang tidak bisa dihindari. Jika ada manusia yang tidak menghargai perempuan, maka sesungguhnya ia menafikan dari mana ia berasal dan bagaimana perempuan pada saat ia dilahirkan. Nah, kehidupan rahim adalah kehidupan yang penuh pengorbanan dan penuh kerelaan. Dan inilah hal ketiga yang kita pahami, bahwa meskipun perempuan dalam kondisi proses sirkulasi untuk memelihara kehidupan itu terlihat seperti biasa-biasa saja, sesungguhnya inti dari proses perjalanan mulai dari kehamilan sampai kelahiran itu adalah proses pengorbanan yang dimana ia terus-terus mengabaikan kegelisahannya, bahkan ketakutannya dalam proses itu. Dari masa kehamilan sampai akhirnya puncak selesai itu adalah pada fase kelahiran. Dan ini kita menemukan sebuah teologi, konsep tentang pengorbanan dan kerelaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal keempat yang ingin saya renungkan pada kesempatan ini. Yang keempat adalah karena kegelisahannya dan ketakutannya itu, Ribka akhirnya dalam nas ini juga disebutkan meminta petunjuk kepada Tuhan. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi dengan anak-anaknya dalam rahimnya itu? Jawaban yang ia dapat menurut saya itu cukup mengejutkan. Nah, saya ringkas isinya. Begini. Satu rahim ada 2 bangsa. Satu bangsa lebih kuat daripada yang lain. Dan yang lebih mengejutkan lagi, yang tua justru akan menjadi hamba dari yang muda. Ayat yang ke-23. Lalu apa yang saya bayangkan setelah itu, setelah mendengar itu? Akankah Ribka diam? Saya pikir tidak. Ribka mungkin akan tergopoh-gopoh kemudian datang kepada Ishak dan mengatakan apa yang ia dengar. Dan kira-kira seperti apa reaksi Ishak? Apakah Ishak akan menyetujui dan mengatakan, oh benar sekali apa yang kamu dengar, benar sekali apa yang kamu katakan. Sulit bagi saya untuk membayangkan Ishak yang adalah wakil dari kaum patriark itu setuju dengan perkataan Ribka. Tradisi tetap tradisi, perkataan Allah bisa saja diabaikan, apalagi yang mengatakannya seorang perempuan. Bisa jadi dianggap tidak memiliki kewibawaan, sehingga wajar kemudian keluarga ini menjadi terbelah. Ayat 28 kita bisa cek. Dengan kalimat Ishak mengasihi Esau dan Ribka mengasihi Yakub. Itu kondisi keterbelahan. Saya pikir penyebabnya ini. Karena
Tradisi patriark, bagaimanapun juga yang sulung harus jadi yang utama. Bagaimana mungkin yang muda akan menjadi tuan bagi yang tua. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk bagian ini saya mau mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada orang tua yang betul-betul siap menjadi orang tua. Karena kondisi keterbelahan tadi ya. Karena menjadi orang tua itu tidak pernah ada sekolahnya. Tidak pernah ada ijazahnya atau apalagi ada predikat cum laude, lulus terbaik dan seterusnya. Sehingga itu tidak dapat dijadikan, hingga tidak dapat dikatakan bahwa ada pasangan yang betul-betul siap menjadi orang tua. Dan yang menarik perhatian saya, dalam hal ini, meskipun dalam keterbelahan perhatian keluarga terhadap kasih sayang dan didikan, Ribka berhasil mendidik Yakub untuk memandang penting bahwa hak kesulungan itu berharga. Coba kita bandingkan sikap Esau yang disebutkan dalam ayat Rahil paling terakhir dalam nas ini, ayat 34-nya, yang bagian C, dituliskan dengan gamblang oleh nas ini. Esau memandang rendah hak kesulungannya dan itu tidak diinginkan. Sehingga apa yang didengar Ribka sebagai petunjuk dari Tuhan itu akhirnya terbukti. Ini sebenarnya sekaligus pembuktian diri Ribka sebagai seorang perempuan, sekaligus pembuktian bagi suaminya yang mungkin saja tidak percaya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal kelima yang akan kita pahami atau renungkan pada hari ini adalah peran Ribka dalam hal ini yang saya sebutkan di atas sebagai memecah tradisi kesulungan, melahirkan peradaban baru. Buat saya, Esau adalah representasi dari kehidupan padang yang bebas dan liar. Sementara Yakub disebutkan juga dalam nas ini adalah representasi dari kehidupan kemah yang tenang dan teratur. Sehingga perpindahan hak kesulungan dari yang tua kepada yang muda ini adalah tonggak baru peradaban. Berpindah dari kehidupan padang dan kemudian pindah ke kehidupan kemah. Bahwa kehidupan dari dalam kemah itu mempunyai kekuatan untuk mendobrak tradisi padang. Dengan cara yang tidak terduga bahkan oleh Ishak dan Esau. Walaupun ada perdebatan mengenai nas ini, kemudian Ishak disebut penipu dan segala macam. Oke, itu bisa kita simpan dulu untuk perdebatan berikutnya. Nah, tapi apa yang saya mau katakan bahwa terbukti bahwa kalau kita ikuti terus peradaban perkembangan kita, dalam peradaban kita yang sekarang pun kita dimenangkan oleh ketenangan dan keteraturan. Atau dengan kata lain saya katakan, yang disebut beradab itu adalah yang tenang dan yang teratur, bukan yang liar. Nah, apa yang akan kita dapat pahami dalam rangka Hari Perempuan GKE tahun 2020 ini? Saya mengatakan bahwa perempuan GKE memiliki potensi untuk memecah tradisi yang meniadakan peran perempuan dalam bidang-bidang kehidupan bergereja. Perempuan yang saya maksud di sini, saya pertegas kembali, semua perempuan. Tidak hanya yang single atau menikah, semuanya. Saatnya untuk melirik lebih dalam apa peran perempuan dalam gereja untuk membawa perubahan dan pembaruan kehidupan. Hanya sebagai perenungan bersama untuk bagian ini. Banyak perempuan yang menjadi korban selama pandemi COVID-19. Yang terpuruk secara ekonomi karena jualannya tidak dibeli lagi. Orang takut beli makanan jadi sehingga kemudian tidak dibeli. Dia perempuan, kita juga perempuan. Atau banyak juga perempuan yang menjadi korban kekerasan fisik atau kekerasan verbal selama stay at home. Banyak perempuan yang tidak lagi menjadi beban ganda, malah jadi triple. Jadi ibu, jadi istri, jadi pendidik, sambil bekerja juga di depan laptopnya. Saya rindu mendengar suara perempuan-perempuan dari dalam gereja yang terorganisir untuk menyatakan ini.
Akankah kita terus terjebak dalam kebekuan tradisi pelayanan peribadatan kita yang kering jiwa kemanusiaannya? Mari kita merenung. Selamat Hari Perempuan GKE, Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh sebelum kita menaikkan doa syafaat kita. Syukur kami kepadamu, ya Allah dalam Yesus Kristus, Allah Sang Pemberi dan Pemelihara. Kami percaya bahwa Engkaulah yang sudah memelihara dan melindungi kehidupan kami selama masa pandemi COVID-19 ini. Sebab sampai saat ini kami semua masih dalam keadaan sehat dan bahkan tercukupi kebutuhan kami. Untuk kehidupan kami selanjutnya, kami ingin terus berserah dan mengimani bahwa kasih pemeliharaanmu dan kasih perlindunganmu dalam kehidupan kami. Dalam iman kami percaya bahwa Engkau tetap beserta. Ya Allah kami dalam Yesus Kristus, Allah Sang Pemberi hikmat. Saat ini kami memasuki kebijakan untuk mempersiapkan semua lini kehidupan kami untuk memasuki era normal baru. Kami yakin bahwa kasih pemeliharaanmu akan terus menjaga kami, menjaga keluarga kami, menjaga gereja kami dan anggota persekutuan kami, bahkan juga menjaga seluruh rakyat kami. Dalam keyakinan ini juga kami tetap terus harus berjaga-jaga dalam kehidupan kami, dengan berusaha terus menjaga diri, menjaga seluruh keluarga kami, bahkan seluruh anggota persekutuan kami, untuk tetap hidup sesuai dengan protokol kesehatan. Dalam iman, kami akan terus berdoa dan bekerja. Ora et labora. Ya Allah kami dalam Yesus Kristus, hari-hari terakhir ini kami menjadi cemas dan khawatir melihat angka-angka kenaikan pasien yang terjangkit COVID-19 makin bertambah. Kami menopang mereka dalam doa, agar pasien-pasien yang berada dalam perawatan ini berada dalam perawatan dan pemeliharaan-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menyembuhkan, bahkan memulihkan keadaan mereka. Baik mereka yang sakit di rumah sakit, atau mereka yang dirawat mandiri di tempat khusus atau di rumah masing-masing. Demikianlah puranya kiranya Engkau berkenan memelihara dan melindungi para tenaga kesehatan, satgas dan relawan yang terus bekerja dengan segala keahlian dan bidangnya masing-masing. Kiranya Engkau berkenan juga mengaruniakan roh hikmat-Mu bagi tim ahli yang terus bekerja menemukan vaksin virus COVID-19 ini, agar vaksin ini segera dapat bekerja dengan baik. Tetapi dalam permohonan ini ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Ya Allah kami juga berdoa bagi gereja-gereja dan para hamba-Mu yang sedang bekerja mempersiapkan gereja dan jemaat memasuki era normal baru. Berilah hikmat dan kesungguhan, bahkan kehati-hatian dalam mempertimbangkan segala sesuatunya. Bahwa lebih baik kami berjaga-jaga dan terus berdoa untuk saling melindungi dan saling memelihara kehidupan, agar kami semua boleh berkenan kepadamu. Bahwa anak semua orang percaya adalah sedapat mungkin menjaga kehidupan dan terus menyerahkan seluruh kehidupan untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah semua gereja dan para hamba-Mu ini, bahkan semua jemaat yang menjadi kawanan gembalaannya, agar kami semua selamat dalam kehidupan kami. Syukur untuk semua anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan minggu ini. Syukur untuk kesehatan dan kebaikan, bahkan pertolongan-Mu dalam kehidupan tiap-tiap orang dan tiap-tiap rumah tangga. Syukur juga atas gumul dan juang dalam kehidupan kami, agar kami mampu berserah hanya kepadamu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup SPPer Gereja Sinar Kasih. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Persembahan syukur. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan.
Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25. Marilah kita berdoa sebelum mempersembahkan persembahan kita. Tuhan pencipta alam raya beserta isinya, segala sesuatu adalah milik-Mu dan segala sesuatu yang kami miliki adalah pemberian-Mu. Sebagai ungkapan syukur kami persembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu. Demikian juga pakailah hidup kami untuk melayani sesama dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukur, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapakah nilai ya Tuhan dibandingkan berkat-Ku yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen, kita akan gunakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, haleluya, Marilah kita kembali dalam kehidupan dan pergumulan kita masing-masing. Dengarlah pengutusan Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita dalam rangka Hari Perempuan GKE. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati segala pergumulan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.